Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat sehat di program Semakin Dekat Semakin Sehat bersama PKU Mayong. Alhamdulillah, kali ini kita bersama dengan Dr. Suhartono, spesialis kulit dan kelamin dari Poli Kulit dan Kelamin RS PKU Mayong. Kita sapa dulu ya sahabat. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah masih dibaringi sehat walafiat sehingga bisa menyapa sahabat sehat semuanya di lingkungan PKU Mayong. Alhamdulillah, semoga kita selalu dilimpahi kesehatan ya dokter. Amin. Terutama ini sekarang ini lagi musim panas ya dokter. Ya, betul. Cuaca lagi panas-panasnya. Ekstrim. Polusi juga lagi tinggi di Indonesia. Kulit sebagai organ yang pertama terpapar pasti butuh perlindungan ekstra kan dokter? Ya, betul. Iya, salah satunya sekali dengan memakai tabir surya atau tirai matahari. Mungkin bisa dijelaskan dok hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui tentang tabir surya atau tirai matahari ini? Oke, pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang tirai matahari atau tabir surya buat sahabat PKU semuanya. Yang perlu kita pahami bahwa secara umum atau secara garis besar tabir surya itu ada dua macam. Yang pertama yang fisik, yang kedua adalah yang kosmetik atau kimia. Apa bedanya? Bedanya ya kalau tabir surya atau tirai yang fisik itu ya memang bentuknya fisik, yang bisa kita gunakan untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Contoh yang paling gampang ya payung, kemudian topi, tapi topinya juga yang depannya itu agak panjang sehingga bisa menutupi area wajah, atau capingnya pun juga caping yang agak lebar supaya dia bisa melindungi bagian-bagian tubuh kita yang tidak tertutup pakaian. Yang dilindungi juga agak banyak kalau capingnya kan lebar. Kemudian juga bisa pakai kacamata. Itu yang bersifat fisik. Tetapi memang pada kenyataannya tidak cukup tirai matahari atau tabir surya yang fisik aja. Karena apa? Kita sama-sama tahu dengan tirai matahari atau tabir surya yang fisik tersebut tidak mungkin semua bagian tubuh kita yang tidak tertutup pakaian bisa terlindungi oleh tabir surya atau tirai yang fisik. Contoh, kalau kita pakai payung, meskipun payung kita sudah agak lebar, sedikit banyak pasti tetap ada yang tidak ketutup payung, atau misalkan dilalah ini payungnya ada yang bolong. Misalnya kita kan nggak tahu nih, itu berarti tetap ada cahaya matahari yang lolos dari tirai fisik itu yang akan mengenai kulit kita. Makanya kita tetap perlu ditambah tirai matahari atau tabir surya yang kosmetik atau kimia atau yang sering disebut sunscreen. Dan memang untuk tabir surya atau tirai matahari yang kimia atau kosmetik atau sunscreen ini ada beberapa tips yang memang perlu sahabat semuanya ketahui supaya nanti kedepannya bisa memberikan efek yang lebih maksimal. Yang pertama, jangan lupa kalau memilih sunscreen yang dijual bebas atau di produk-produk yang dipasarkan di outlet-outlet yang bisa dijangkau masyarakat itu, yang pertama pilihlah yang bersifat broad spectrum. Artinya itu di dalam sunscreen atau tabir surya tersebut dia mengandung SPF dan PA. Cari aja nanti di situ biasanya ada tulisannya. SPF ini biasanya bisa digunakan untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari yang jenisnya yang UVB. Kemudian yang PA ini biasanya bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari atau yang jenis sinarnya yang UVA. Itu penting sekali supaya efek dari UVA dan UVB ini bisa kita minimalkan dengan tambahan pemakaian tabir surya atau sunscreen yang kita pakai selain yang fisik tadi. Kemudian yang kedua, meskipun kita sudah memilih yang broad spectrum, jangan lupa pilihlah yang SPF-nya 30 atau lebih dan
yang nilai PA-nya itu plus 2 minimal. Karena apa? SPF ini kan indikasi seberapa baik sih tabir surya atau sunscreen yang kita pakai ini bisa melindungi kulit kita dari efek sinar matahari. Yang paling sering itu kadang-kadang rasa panas, terbakar ringan atau sunburn. Itu bisa kita minimalkan dengan pemakaian tabir surya atau sunscreen yang benar, selain memang kita sudah memakai yang fisik tadi yang saya sebutkan yang awal. Itu cukup bermanfaat nanti pada pemakaian sehari-hari. Kemudian kalau kita aktivitas kita juga kadang-kadang itu kan di outdoor ya, mungkin kita berolahraga atau kita mungkin ada aktivitas yang berenang, ya kita juga harus bisa menyesuaikan tabir surya yang kita pakai. Biasanya nanti pilihlah yang ada label atau tulisannya water resistant. Artinya apa? Biasanya kalau water resistant itu dia nanti dipakai akan bisa bertahan lebih lama di kulit-kulit yang basah atau ada keringatnya, atau misalkan kita aktivitas berenang itu kan perlu tabir surya atau sunscreen yang memang dia bisa bertahan lebih lama. Kalau memang sekiranya kita tidak terlalu lama aktivitasnya untuk yang basah atau yang berenang itu kita tidak lama, ya pilihlah yang tulisannya water resistant aja. Karena biasanya kalau tulisannya water resistant itu tabir suryanya bisa bertahan di kondisi yang kulitnya basah itu sekitar 40 menit. Tapi kalau memang dikira aktivitas kita itu lebih daripada 40 menit, ya cari yang tulisannya very water resistant. Artinya dia bisa bertahan lebih daripada 60 menit. Jadi itu hal-hal yang perlu kita pahami secara umum, sederhana, tapi mungkin bermanfaat buat kita semuanya. Ya. Baik, jadi memang pemilihan tabir surya ini penting ya dokter. Ya, gitu. penting Yang sekali. pertama memang disesuaikan dengan kegiatan kita, Ya. gitu ya. Jika kita mau berolahraga, jika sahabat sehat mau berenang atau kegiatannya banyak berkeringat, maka pilihlah tabir surya yang water resistant. Kemudian tadi SPF-nya minimal 30 ya dokter. Ya, betul. Kalau di bawah itu berarti tidak maksimal ya dok? Ya, kalau di bawah 30 ada beberapa hal yang harus kita cermati. Nanti efeknya satu, kurang maksimal. Yang kedua, pemakaian ulang atau reapply-nya itu harus lebih cepat. Itu yang kadang-kadang membuat sahabat semua jadi malas, akhirnya efeknya tidak maksimal. Oh gitu. Ya. Oke. Kemudian selain disesuaikan dengan jenis olahraga atau jenis kegiatan yang sahabat sehat lakukan, mungkin ada pertimbangan lain dokter untuk pemilihan tabir surya ini, misalnya dari segi usia dan jenis kelamin atau bagaimana dokter? Mungkin bisa dijelaskan? Iya. Ini ada beberapa yang perlu diketahui lagi, bahwa selain yang saya sebutkan tadi, kalau memang kita ini aktivitasnya banyak di luar ruangan, mungkin lebih banyak berkeringat atau bahkan kita berenang, ada label-label yang bisa kita pilih yang tertera di sunscreen atau produk-produk yang dijual itu. Pilihlah kalau aktivitas kita memang lebih banyak berkeringat, artinya kan tubuh kita akan berolahraga atau mungkin berenang, itu kan membutuhkan tabir surya yang lebih tahan lama. Selain water resistant, ada tambahnya lagi, tulislah yang ada labelnya sport. Pilih yang ada labelnya sport ya dokter? Ya, itu kan memang dipergunakan untuk yang aktivitas olahraga, bisa lari, bisa jogging, bisa berenang. Kenapa? Karena kalau ada aktivitas di hal-hal yang banyak mengeluarkan keringat atau membuat kulit lebih basah, kita pilih sport, karena nanti yang ada tulisannya sport itu biasanya bisa bertahan lebih lama. Ada yang 40 menit, ada juga yang 80 menit. Jadi memang sudah dikhususkan untuk aktivitas olahraga. Jadi itu nanti juga akan memberikan efek yang berbeda pada daya proteksi kulit terhadap sinar mataharinya. Kemudian kalau sesuai dengan usia, ya kita juga harus memperhatikan bahwa ada label-label khusus yang tertera di produk-produk yang dijual. Biasanya kalau untuk bayi ataupun anak-anak sudah boleh loh menggunakan tabir surya untuk melindungi kulit mereka yang sebenarnya masih sensitif, tetapi kadang-kadang kan aktivitas main di lapangan, bayi pun kadang-kadang ditenteng-tenteng ibunya ke pasar, itu kan
sebenarnya idealnya juga boleh menggunakan tabir surya. Ada kriterianya, di mana sudah dicantumkan di label bahwa yang ada tulisannya baby itu memang aman untuk bayi dan anak-anak. Kenapa? Karena pada yang tulisannya baby itu memang sudah diformulasikan untuk mereka, dan isi kandungannya pun biasanya terdiri dari titanium oxide dan zinc oxide yang lebih simpel dibanding yang bisa digunakan untuk dewasa, di mana kedua zat ini memang dia tidak gampang atau relatif tidak mengiritasi kulit bayi dan kulit anak yang memang masih sensitif. Itu perlu kita pahami supaya nanti kita tidak salah memilihkan untuk anak-anak kita. Kemudian biasanya ada juga label-label yang menuliskan kata-kata sensitif. Kata-kata sensitif pada label yang dijual itu biasanya diperuntukkan untuk bagi sahabat-sahabat semua, bagi khalayak umum yang jenis kulitnya memang sensitif atau gampang alergi, di mana formulasi yang ditulisi sensitif ini juga sudah khusus. Selain dia cuma terdiri dari titanium oxide dan zinc oxide yang memang relatif jarang mengiritasi, biasanya ada sedikit rambu-rambunya juga bahwa dia tidak mengandung bahan pewangi dan biasanya sifatnya lebih hipoalergenik atau lebih kecil kemungkinannya untuk menimbulkan alergi. Ini lebih khusus diperuntukkan untuk yang kulit-kulitnya sensitif. Oh, gitu. Jadi mungkin hal-hal itu yang bisa kita pahami supaya nanti bisa lebih pas dalam memilih tabir surya. Oh iya. Mungkin begitu. Baik Ya. dokter, terima kasih. Berarti bayi dan anak-anak boleh ya dokter Boleh, memakai sudah tabir boleh, surya boleh, ya. boleh. Jadi karena Tapi harus pintar ya memilihnya. Jangan yang ada tulisannya spot dipakai untuk bayi, ya nanti tidak pas. ya, disesuaikan dengan labelnya ya dokter. Ya, sesuai dengan labelnya. Untuk bayi itu mulai usia berapa ya dokter boleh memakai tabir surya? Kalau bayi di atas 6 bulan sudah boleh. Oh, di atas 6 bulan ya, Ya. dokter. Oh. Artinya kalau sudah di atas 6 bulan itu kan sudah sering juga dibawa atau ditenteng-tenteng mama sama papanya ke Keluar aktivitas rumah keluar ya, itu ya. makanya sudah harus mulai Boleh dipakaikan tabir tabir surya. surya. Kalau sebelum usia 6 bulan kan kemungkinan dibawa keluar kan lebih kecil ya, sehingga Ya. memang relatif belum perlu lah, Iya. intinya begitu. Karena kasihan ya dokter, udah bayi dibawa keluar rumah Iya. panas-panas begini ya dokter. Tanpa Jadi perlindungan bayi apa-apa, juga pulang-pulang perlu gosong. tabir surya, pulang-pulang gosong ya dok. Iya, Ya. kasihan nanti. Oke, baiklah. Papanya gosong, mamanya gosong, bayinya gosong. Oke, baik dokter, terima kasih. Kemudian tadi sudah dijelaskan mengenai usia ya dok, Ya, oke. kategori pemilihan tabir surya berdasarkan usia. Kemudian sekarang yang paling penting lagi sahabat sehat ketahui, setelah kita memilih tabir surya yang tepat, itu bagaimana cara penggunaannya. Nah, mari kita tanya sama dokter, bagaimana dok penggunaan tabir surya yang benar? Sebenarnya cukup sederhana dan mungkin para sahabat sehat semuanya sudah pada tahu, tetapi tidak ada salahnya kita ingatkan lagi biar lebih ingat, dan bagi yang belum tahu supaya tahu. Artinya kalau kita mau memakai sunscreen atau tabir surya itu paling tidak pakailah 30 menit sebelum kita aktivitas keluar ruang. Karena apa? Kulit kita ini memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk menyerap sunscreen-nya itu. Setelah sunscreen-nya itu terserap dengan baik oleh kulit sekitar 30 menit, kita baru aktivitas outdoor atau keluar ruangan, baru sunscreen-nya itu bisa menimbulkan efek yang maksimal terhadap proteksi sinar mataharinya. Yang kedua, jangan lupa gunakan sunscreen atau tabir surya tersebut pada area-area yang memang tidak tertutup oleh pakaian. Misalkan wajah, leher, telinga, tangan pun yang biasanya dari pergelangan tangan ke bawah itu kan jarang tertutup pakaian, atau yang mata kaki ke ujung kaki itu kan juga jarang. Itu bisa ditambahkan, jangan lupa dioleskan tabir surya atau sunscreen-nya supaya tidak menimbulkan efek rasa terbakar atau sunburn oleh paparan sinar matahari. Itu juga penting karena apalagi kalau kita tidak menggunakan tabir surya atau tirai matahari yang fisik. Sudah misalkan kita naik motor, sudah tidak pakai helm, tidak pakai kacamata, tidak pakai sunscreen, aktivitas keluar
rumah, ya tambah gosong berjamaah nanti. Wong kadang-kadang kita pakai helm itu pun juga kacanya kita juga harus memilih bahwa kaca itu juga harus yang bagus supaya bisa memproteksi. Tidak cuma helm toh tanpa kaca ya nanti wajahnya juga tetap terpapar sinar matahari. Makanya untuk menghindari hal tersebut kita harus memakai sunscreen yang kosmetik atau kimia tadi dan dipakainya 30 menit sebelum keluar, dan area-area yang tidak tertutup baju atau pakaian jangan lupa diolesin supaya lebih maksimal pelindungan terhadap sinar mataharinya. Kemudian tidak lupa juga, jangan lupa bibir ya. Bibir ini kan sering lewat ini. Karena beda, bibir ini sama yang kulit wajah secara umum itu nanti cara untuk melindunginya ada sedikit berbeda. Kalau yang di bibir itu bisa digunakan lip balm yang memang ada kandungan SPF-nya minimal yang SPF 15 ya. Terus pesan saya juga jangan lupa tabir surya yang kita pakai itu kita ulang atau replay sekitar 2 jam sekali atau setelah berkeringat dan berenang. Itu perlu supaya perlindungan sunscreen terhadap kulit ini terus berlangsung selama kita aktivitas di luar ruangan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat sahabat sehat semuanya. Kalau ada pertanyaan kita persilakan dan akan berusaha kita jawab. Oh, baik dokter. Tadi poin yang agak menarik itu tentang pengulangan pemakaian sunscreen ya dok. Iya. Jadi sahabat sehat mungkin selama ini mungkin ada yang sudah tahu, tapi mungkin juga ada yang belum tahu ya. Kalau ternyata penggunaan sunscreen itu harus diulang. Tiap minimal berapa dok? 2 jam ya? 2 jam sekali. Jadi kalau kita memakai sunscreen sebaiknya diulang ya, mungkin pagi, kemudian 2 jam, kemudian diulang lagi ya dokter? Ya, sebaiknya begitu. Kalau tidak diulang, berarti gimana dokter? Apakah sudah tidak ada perlindungan atau bagaimana? Ya, karena memang sunscreen itu kan punya jangka waktu perlindungan ya. Berarti kalau setelah dioleskan sekitar 2 jam tidak dioleskan lagi ya berarti daya perlindungannya sudah tidak ada. Artinya kalau setelah 2 jam pengolesan itu nanti kita aktivitas keluar rumah lagi, ya ibaratnya kita tidak memakai perlindungan, jadi memang ya siap-siap aja risikonya gosong. Berarti tidak ada efeknya lagi yang kita pakai pagi tadi ya dokter? Begitu ya, begitu ya sahabat sehat. Oke, baiklah, itu sudah dijelaskan tentang sunscreen dan cara penggunaannya oleh Dokter Suhartono. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yuk. Kita masuk ke sesi tanya dokter. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dok yang ditanyakan oleh sahabat sehat. Yang pertama saya bacakan. Assalamualaikum dokter, mau tanya, ada apa tidak ya rekomendasi sunscreen untuk kulit oily atau berminyak? Oh iya, tentu saja ada. Jadi kalau bagi sahabat semua yang memang kulitnya cenderung berminyak, memakai sunscreen itu pilihlah yang dalam bentuk sediaannya lotion atau gel, supaya apa? Lebih nyaman dipakai dan kemudian tidak menimbulkan keluhan tambah berminyak, sehingga nanti nyaman dipakai, akhirnya akan dengan senang hati dan tertib untuk memakai. Kalau dipakai tidak nyaman terus menimbulkan keluhan tambah berminyak, akan mendorong kita untuk malas memakai. Begitu ya dokter. Ya, jadi sebaiknya yang pilihlah yang dalam bentuk lotion atau gel ya. Berarti untuk ada yang kulitnya berminyak. Sedianya ada banyak ya dokter ya. Ada yang gel, kemudian lotion, kemudian krim. Kalau krim berarti lebih ke yang apa dok? Kulitnya yang normal. Kulit normal atau kering ya dokter? Ya. Gitu ya, oke. Kemudian ini pertanyaan kedua. Dokter, saya pakai sunscreen dari salah satu brand, tapi langsung muncul efek gosong di kulit wajah. Apakah berarti sunscreen tersebut tidak cocok atau bagaimana dokter? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Artinya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, dari kasus ini kita bisa menganalisa satu. Kita lihat dulu, dari pemilihannya sudah betul apa belum. Artinya sunscreen yang dipakai atau yang dibeli itu SPF-nya berapa? Dilihat dulu, jangan-jangan SPF-nya 2, jangan-jangan SPF-nya 5, ya tidak efektif. Karena tadi seperti yang saya sampaikan kan minimal SPF-nya 30 atau lebih, PA-nya plus 2. Itu dilihat. Karena kalau tidak sesuai, ya wajar aja kalau sudah pakai tetap gosong. Yang kedua, yang penting sudah benar milihnya, SPF-nya 30 ke atas, PA-nya plus 2, makainya gimana ini? Sudah betul apa belum? Jangan-jangan
jam 8 kita keluar rumah atau aktivitas di luar ruangan, jam 7.55 baru dipakai, artinya baru 5 menit. Loh, ini kan jauh sekali dengan apa yang saya sampaikan bahwa minimal pemakaian sunscreen kan 30 menit. Karena 30 menit itu waktu yang diperlukan kulit untuk menyerap sunscreen. Nah, kalau baru 5 menit, ya belum ada efeknya apa-apa. Habis itu kita keluar rumah, ya otomatis masih tetap gosong. Ya, mungkin itu ya. Kemudian aktivitasnya juga harus disesuaikan. Maaf, pengulangannya juga harus diperhatikan. Misalnya mungkin ya, panjenengan sudah memakai sunscreen jam 7 misalkan, habis itu belum keluar rumah sama sekali, jam 11 baru ke pasar misal ini, ternyata sunscreen-nya tidak dipakai ulang atau direplay, jadi dari jam 7 pakai, tidak diulang lagi jam 11 keluar rumah, ya sudah hilang efeknya. Karena kan pengulangan itu kan sekitar 2 jam ya. Artinya kalau jam 7 pakai, kalau mau pergi lagi jam 11, ya jam setengah 11 dipakai ulang supaya ada waktu 30 menit untuk menyerap dan bisa bermanfaat atau maksimal efek dari sunscreen tersebut. Atau memang kemungkinan yang ketiga yang kecil ini, ya memang kulit kita tidak tahan atau alergi dengan bahan-bahan yang ada di sunscreen itu juga bisa sih. Artinya ada beberapa yang memang harus kita analisa dan kita perhatikan. Mungkin atau mungkin kegiatannya juga tidak sesuai ya dokter? Ya betul juga dengan itu. Jenis sunscreen yang dipilih gitu ya. Itu betul. Misalkan aktivitasnya kita mau jogging atau olahraga atau berenang, sunscreen yang dipilih tidak yang water resistant, yang tidak ada tulisannya spot, ya kurang maksimal lagi. Kena keringat langsung hilang ya dok? Langsung hilang, habis itu keluar ya gosong. Oh gitu ya. Jadi mungkin itu ya, sederhana tapi mungkin semoga bermanfaat. Baik dokter. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari sahabat sehat. Mau tanya dok, untuk tabir surya itu apakah aman kalau dipakaikan kepada anak-anak? Secara mereka kan sering main di luar rumah. Tadi sudah disampaikan ya dokter? Saya ulang sedikit tadi bagi yang mungkin belum mendengar atau sambil tidur-tidur jadi mungkin lupa. Artinya bayi itu di atas sudah 6 bulan sudah aman dan boleh memakai sunscreen, apalagi anak-anak. Tapi ya ingat, pilih yang labelnya baby ya, yang isinya cuma 2 titanium dan zinc oxide, di mana 2 ini biasanya memang jarang mengiritasi kulit-kulit bayi dan kulit anak-anak. Itu penting itu supaya nanti tidak terjadi efek sampingnya. Iya, termasuk ini juga dokter ada pertanyaan, sunscreen untuk yang aman untuk ibu menyusui, sama ya dokter ya? Oh iya, kurang lebih kalau itu juga sama. Biasanya sih begini ya, yang saya alami kalau ibu lagi menyusui atau ibu lagi hamil, kadang-kadang itu kan rata-rata kulitnya biasanya bisa lebih sensitif dibanding yang pada umumnya. Apalagi kalau memang sudah punya dasar kulit sensitif, ya itu masih boleh-boleh aja, mana-mana aja memakai sunscreen. Cuman pilihlah yang ada labelnya sensitif. Sudah isinya cuma 2 titanium dan zinc oxide, ada tambahnya lagi, tidak ada pewanginya dan dia ada keterangan lebih hipoalergenik, itu biasanya lebih aman. Oh ya, baik dokter. Kemudian ini pertanyaan terakhir dok. Oh ya, alhamdulillah ya. Dokter, sunscreen apa yang cocok untuk laki-laki? Apakah beda sunscreen untuk perempuan dan laki-laki? Bagaimana dokter? Mungkin ada sahabat sehat yang kebetulan laki-laki tapi mau menggunakan sunscreen. Mungkin ada tips dari dokter bagaimana? Sebenarnya secara umum sama ya, sunscreen itu tirai matahari atau tabir surya atau sunscreen itu pada prinsipnya sama. Bisa pakai yang fisik, bisa pakai yang kosmetik ataupun yang kimia. Dan yang kosmetik ataupun kimia ini untuk secara umum laki-laki dan perempuan kan sama, karena fungsinya kan sama untuk memproteksi kulit dari sinar matahari. SPF yang disarankan pun juga sama, terus PA-nya pun juga sama. Tetapi memang biasanya kalau laki-laki itu tidak suka yang kelihatan menor. Ya, jadi kalau sunscreen itu dipakai terus menimbulkan lapisan putih seperti pakai bedak, nek bahasa Inggrisnya mungkin white cast, itu rata-rata tidak cocok untuk cowok ya. Cowok yang lebih cocok kan yang tidak menimbulkan lapisan white cast atau lapisan putih seperti berbedak dan kelihatan menor, itu biasanya lebih cocok untuk laki-laki sehingga mereka tidak malu, nyaman dipakai dan akhirnya efektif juga efek dari sunscreen-nya. Mungkin itu aja ya yang bisa sampaikan. Dan perlu sahabat semua ketahui bahwa sekarang mungkin sudah banyak
produk-produk di pasaran yang memang menawarkan sunscreen yang memang tidak menimbulkan white cast, yang lebih cocok untuk laki-laki. Jadi mungkin tidak perlu khawatir bagi sahabat-sahabat cowok atau laki-laki, tetap bisa aktivitas di luar, tetap bisa pakai sunscreen, tetap bisa kulitnya tetap sehat. Mungkin harapannya begitu ya. Oke, baiklah, begitu ya dok. Berarti walaupun pria juga tetap harus menggunakan sunscreen ya dok kita ya? Idealnya begitu. Oke. Nah, sahabat sehat, gak terasa kita udah bahas cukup banyak ya soal tirai matahari atau tabir surya ini. Pertanyaan-pertanyaan sahabat sehat juga sudah dijawab oleh Dr. Suhartono. Jika masih ada pertanyaan, sahabat sehat bisa memberikan pertanyaan lewat kolom komentar kami atau langsung ke sosial media PKU Mayong, atau bisa juga langsung datang ke Poli Kulit dan Kelamin RSPKU Mayong dan langsung bertanya dengan Dr. Suhartono SPKK. Baiklah, sekarang waktunya saya dan Dr. Hartono undur diri. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sampai jumpa di episode-episode lain di program Semakin Dekat, Semakin Sehat bersama PKU Mayong. Ikhlas melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.